Sayyid Jamaluddin Al-Afghani lahir pada tahun 1838 kota Asadabad, negara Persia. Sayyid Jamaluddin Al-Afghani wafat pada 9 Maret tahun 1897 di Istanbul, Kekaisaran Ottoman Turki, dan beliau berkebangsaan Persia atau Afghanistan. Gagasan-gagasan pemikiran politik Islam dari Al-Afghani. Gagasan dari Al-Afghani yaitu pan-Islamisme atau persatuan dunia Islam. Al-Afghani menyerukan persatuan seluruh umat Islam tanpa memandang perbedaan mazhab Sunni ataupun Syiah. Umat Islam bersatu untuk melawan kolonialisme Barat. Beliau percaya bahwa kekuatan Islam hanya bisa bangkit secara sosial politik. Gerakan pan-Islamisme menegaskan kembali landasan-landasan umat Muslim dalam pengertian nasionalisme. Dalam perspektif politik, pan-Islamisme dimaksudkan untuk menentang penetrasi Eropa, tetapi pan-Islamisme juga mengandung aspek reformasi internal. Dengan penuh kegigihan, Al-Afghani menyerang penyalahgunaan Islam yang dilihatnya dan kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh pemerintah Islam. Modernisasi Islam. Ia menekankan perlunya umat Islam mengadopsi ilmu pengetahuan dan teknologi modern tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam. Menurutnya, kemunduran umat Islam disebabkan oleh ketertinggalan dalam sains dan kurangnya semangat berpikir kritis, anti-kolonialisme, dan kesadaran politik. Al-Afghani menekankan bahwa imperialisme Barat bukan hanya bentuk penjajahan fisik, tetapi juga intelektual dan ekonomi. Oleh karena itu, umat Islam harus sadar akan bahaya ini dan berusaha membebaskan diri dari pengaruh politik serta ekonomi negara-negara kolonial seperti Inggris dan Prancis. Pendidikan dan pencerahan. Ia mendorong umat Islam untuk meningkatkan pendidikan dan berpikir rasional agar dapat bersaing dengan peradaban Barat. Menurutnya, kebodohan dan fanatisme adalah faktor utama yang membuat umat Islam lemah di hadapan Barat. Perlawanan melalui reformasi politik. Al-Afghani mengkritik penguasa Muslim yang bekerja sama dengan Barat dan menyerukan reformasi politik di dunia Islam. Ia mendukung sistem pemerintahan yang lebih adil dan bebas dari korupsi agar umat Islam bisa mandiri dan kuat. Relevansi dari gagasan Al-Afghani dengan kondisi umat Islam saat ini. Pada agama Islam, politik dan agama saling berkaitan. Faktor politik terkadang mempengaruhi doktrin agama. Islam juga memberikan perspektif baru terhadap politik, yang membuat bidang keilmuan ini berbeda dengan tatanan politik dalam tradisi keilmuan lainnya. Pada abad 19 hingga abad 20 merupakan saat di mana umat Islam memasuki satu fase baru, yakni fase pembaharuan, abad di mana umat Islam diperlihatkan kebenaran bahwa Barat masih jauh di depan mereka. Sebuah tahap yang biasanya disebut sebagai fase modernisme. Setidaknya ada beberapa faktor menurut Al-Afghani yang membuat umat Islam tertinggal dari bangsa Barat, diantaranya umat Islam pada masa itu bersifat taklid buta, tertutupnya pintu ijtihad, adanya kepercayaan terhadap tahayul, khurafat, dan bidah, bersikap jumud, serta yang utama adalah adanya perpecahan umat Islam yang menyebabkan polarisasi agama. Jamaluddin Al-Afghani terinspirasi untuk memulai gerakan reformasinya yang dikenal sebagai pan-Islamisme oleh beberapa faktor penting. Pertama, keadaan negara-negara Islam yang semakin melemah menjadi motivasi baginya untuk menyatukan umat Islam dalam sebuah gerakan. Kedua, dominasi ekonomi dan politik yang dilakukan oleh negara-negara Eropa memperkuat urgensi perubahan dalam dunia Islam. Dan ketiga, penyebaran paham materialisme dan ateisme di kalangan umat Islam juga menjadi dorongan bagi Jamaluddin Al-Afghani untuk memperjuangkan pembaruan dalam pemahaman dan praktek agama Islam.